Oke, tunggu sebentar ya. Oke ya, gimana sudah dipelajari bahan ajarnya? Sudah, Bapak sudah sedikit Sudah, dibaca. sudah sedikit dibaca ya. Agenda kita hari ini membahas mengenai pedagogical content knowledge ya, atau disingkat dengan istilah PCK ya. Jadi ada terminologi istilah yang kita sebut dengan PCK. Nah, PCK ini menjadi salah satu kompetensi kemampuan yang nanti harus dimiliki oleh Anda sebagai seorang calon pendidik di bidang biologi. Ya, jadi PCK ini Anda pandang sebagai sebuah kompetensi, ya, sebagai sebuah kemampuan yang harus nanti Anda miliki, begitu. Oke, kemudian sebelum kita membahas mengenai PCK, ya, sebelum Bapak nanti membahas lebih jauh terkait dengan PCK, di situ juga Bapak menyajikan ada satu bahan ajar tentang implikasi dari pendekatan saintifik ya. Minggu yang lalu kita membahas mengenai pendekatan saintifik ya. Anda sudah mempelajari minggu yang lalu tentang pendekatan saintifik ya. Anda sudah memahami bahwa pendekatan saintifik ini menjadi langkah terbaik atau titian emas untuk mengembangkan sikap, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Ya, jadi kalau kita lihat merujuk pada standar kompetensi lulusan di kurikulum 2013, ada 3 kompetensi, ada 3 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ada 3 dimensi kompetensi yang harus dibekalkan, ya, ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik. Yang pertama adalah sikap, kemudian yang kedua adalah pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Ya, sikap ini dibedakan menjadi 2, ada sikap spiritual, ya, ada sikap spiritual, kemudian juga ada sikap sosial, jujur, kerjasama, ya, kemudian toleransi, ya, menghargai orang lain, itu tergolong ke dalam sikap sosial. Kemudian juga ada sikap spiritual, ya, iman dan takwa termasuk ke dalam salah satu contoh dari sikap spiritual. Oke, ada sikap, ada pengetahuan. Kalau pengetahuan ini terkait dengan konten yang nanti Anda ajarkan kepada peserta didik, gitu ya. Jadi untuk pengetahuan tergantung chapternya apa, babnya apa, materinya apa. Jadi boleh jadi nanti setiap pertemuan Anda ngajar kontennya itu berbeda-beda. Ya, minggu ini Anda ngajar tentang bab sistem pencernaan, minggu depan sistem pernapasan, minggu depannya lagi sistem ekskresi dan seterusnya. Itu pengetahuan, ya, pengetahuan. Kemudian yang ketiga, aspek dimensi kompetensi yang ketiga ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini ini tidak hanya menitik beratkan pada keterampilan psikomotor atau alat gerak, tapi justru menekankan pada keterampilan berpikir. Ya, Bapak minggu yang lalu sempat menjelaskan juga, ya, keterampilan berpikir ini diantaranya ada kemampuan problem solving, ya, jadi ada kemampuan problem solving, kemudian creative thinking, critical thinking, ya, kemudian high order thinking, ya, dia masuk ke dalam keterampilan berpikir, ya, masuk ke dalam keterampilan berpikir. Jadi ketiga aspek tersebut itu yang harus dibekalkan kepada peserta didik, ya. Jadi nanti Anda sebagai seorang guru punya amanah, punya tugas untuk bisa mengoptimalkan ketiga dimensi kompetensi tersebut, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, kemudian kemarin juga sempat dijelaskan bahwa untuk bisa membekalkan, ya, ketiga aspek kompetensi tersebut, ketiga dimensi kompetensi tersebut, maka cara terbaiknya, ya, cara terbaiknya adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di situ dikatakan bahwa pendekatan saintifik menjadi titian emas, cara terbaik untuk membekalkan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sehingga nanti tercipta pribadi
peserta didik yang inovatif, ya, punya pengetahuan yang luas dan dalam, kreatif, ya, kemudian juga punya karakter yang kuat, begitu, ya. Oke, kemudian kemarin juga sempat kita bahas mengenai langkah-langkah pendekatan saintifik. Ya, langkah-langkah pendekatan saintifik, Anda masih ingat ya, yang pertama adalah mengamati atau mengobservasi, sering disingkat dengan istilah 5M. M yang pertama adalah mengamati atau mengobservasi. Kemudian M yang kedua adalah apa? M yang kedua setelah mengobservasi, Menanya. menanya. Ya, jadi dari observasi, dari pengamatan dengan menggunakan kelima alat indera yang kita miliki, yang peserta didik miliki, diharapkan nanti menimbulkan pertanyaan. Ya, diharapkan nanti menimbulkan pertanyaan. Jadi ketika kita menyajikan fenomena biologi, menyajikan kejadian biologi, ya, objek biologi dan yang lainnya diamati, ya, dengan menggunakan kelima alat indera, maka nanti kalau misalkan peserta didik punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka pasti kalau tidak tahu akan ditanyakan. Jadi dari observasi, ya, melahirkan pertanyaan penyelidikan, ya, melahirkan pertanyaan penyelidikan, melahirkan nanti hipotesis, ya, dari pertanyaan penyelidikan itu. Ya, jadi langkah yang kedua dari scientific proses, pendekatan saintifik adalah menanya. Kemudian langkah selanjutnya setelah menanya apa? Mencoba. Mencoba. Ya, langkah selanjutnya adalah mencoba. Esensi dari mencoba adalah mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan data, informasi dari berbagai sumber. Bisa dari hasil percobaan. Jadi mencoba itu nanti Anda bisa fasilitasi dengan kegiatan eksperimen, dengan kegiatan praktikum, dengan kegiatan percobaan. Atau kalau misalkan tidak percobaan, apakah bisa dengan kegiatan yang lain? Bisa. Misalkan dengan kegiatan diskusi. Ya, dengan kegiatan kajian literatur juga bisa. Survei juga bisa. Ya, atau aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya mengumpulkan informasi. Informasi atau data yang nanti terkumpul tentunya akan dimanfaatkan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya diajukan. Begitu ya. Kalau kita identikan, analogkan dengan metode ilmiah, itu kan ada observasi, merumuskan pertanyaan penelitian, hipotesis, ya, membuat jawaban sementara, kemudian membuktikan hipotesis melalui kegiatan percobaan. Maka aktivitas mencoba di scientific process, di pendekatan saintifik, itu esensinya, ya, intinya, prinsipnya adalah mengumpulkan berbagai informasi yang nanti informasi itu dianalisis, dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penyelidikan, pertanyaan-pertanyaan riset, ya, yang sebelumnya diajukan, begitu ya. Jadi jangan sekadar pertanyaan, tapi pertanyaannya harus pertanyaan yang memang di situ mengandung unsur penyelidikan dan mungkin untuk diselidiki, gitu ya. Menanya, mencoba, kemudian selanjutnya Menalar. menalar. Ya, selanjutnya adalah menalar. Oke, dalam kegiatan mencoba, ya, dalam kegiatan mencoba tadi esensinya adalah mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Dari hasil eksperimen, dari hasil kajian literatur, dari hasil survei, dari hasil wawancara dengan pakar atau dengan aktivitas yang lain, maka akan ada banyak informasi atau data yang dihasilkan. Nah, kemudian data itu kan harus diolah. Ya, data-data yang dikumpulkan harus diolah, kemudian dimaknai sampai nanti mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, proses itu kita golongkan ke dalam aktivitas atau kegiatan menalar. Jadi menalar itu adalah memaknai informasi, menggabung-gabungkan informasi, menghubung-hubungkan informasi itu adalah menalar. Jadi kalau misalkan di dalam eksperimen melakukan analisis data itu adalah salah satu contoh aktivitas dari kegiatan menalar juga begitu ya.
Oke, setelah menalar kemudian Mengkomunikasikan. mengkomunikasi. Ya, jadi kesimpulannya, hasilnya atau data yang sudah dimaknainya dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar atau informasi visual lainnya itu dikomunikasikan kepada orang lain. Bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk gambar atau informasi-informasi yang lainnya, ya. Jadi langkah-langkah yang barusan Bapak ceritakan, mulai dari mengamati, kemudian menanya, mencoba, kemudian menalar, mengkomunikasi, ini adalah pengalaman belajar yang bermakna, pengalaman belajar yang nanti bisa secara tidak langsung maupun langsung bisa membekalkan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu, ya. Jadi tentunya ini menjadi sesuatu yang penting Anda pahami, karena tentunya nanti ketika Anda terjun ke lapangan, ya, Anda harus bisa mengimplementasikan langkah-langkah atau pendekatan saintifik ini. Kayak di bahan ajar yang Bapak berikan, di situ ada langkah-langkah saintifik dan implikasinya, dampaknya bagi perolehan kompetensi. Ya, di situ Bapak sajikan tabel ya, ada 3 halaman kan ya? 3 halaman, coba nanti Anda cek, Anda baca, pelajari halaman yang ketiga. Di situ diterangkan ya langkah-langkah saintifik mulai dari mengamati, aktivitasnya apa, contoh aktivitasnya apa, misalkan menyajikan gambar gitu ya. Guru menyajikan gambar, guru menyajikan video, guru menampilkan media asli. Ya, guru menampilkan media asli. Guru membawa media asli, kemudian kita tugaskan peserta didik untuk mengamati ya media aslinya. Itu adalah contoh-contoh aktivitas mengamati. Nah, kemudian di kolom yang ketiga itu ada dampaknya. Ya, misalkan tadi mengamati itu bisa melatih kompetensi apa saja di situ. Oke, yang ini sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Terlihat Bapak. Terlihat, terbaca? Terbaca Bapak. Nah, di sini ada langkah pembelajaran saintifik, mengamati, menanya. Oke, misalkan mengamati di sini aktivitasnya atau kegiatan pembelajarannya bisa membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini kompetensi yang dikembangkan. Ya, bisa melatih kesungguhan, bisa melatih kesabaran, bisa melatih ketelitian, kemampuan membedakan informasi, kemampuan berpikir analitik, kritis, deduktif, dan juga berpikir komprehensif. Menanya, ya, bisa mengembangkan kreativitas, bisa mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, melatih kemampuan berpikir, dan lain sebagainya. Kemudian mencoba, ya, bisa mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, ya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat, ya, kemudian mengkomunikasi, bisa mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini Anda harus pahami begitu ya, bahwa setiap aktivitas pengalaman belajar saintifik, mulai dari mengamati sampai ke mengkomunikasi, itu secara tidak langsung bisa membekalkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sikapnya misalkan di situ ya ada kesungguhan, kesabaran, ketelitian, ya. Kemudian kalau membedakan informasi ini masuk ke dalam kepengetahuan. Kemampuan berpikir analitik, kritis, ini keterampilan berpikir. Ya, begitu juga untuk langkah saintifik yang selanjutnya menanya. Bisa melatih sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga. Mencoba juga sama. Ya, bisa melatih sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Oke ya, jadi dari informasi ini Anda bisa simpulkan bahwa langkah saintifik ini menjadi sesuatu yang sangat substansial, menjadi sesuatu yang sangat penting dimiliki, dipahami oleh seorang guru. Gitu. Karena nanti ketika Anda ngajar, ya, simulasi mengajar atau Anda mengajar atau Anda nanti terjun ke lapangan, tentunya Anda harus memahami ini. Memahami ini agar nanti Anda bisa mengimplementasikan. Gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti aktivitasnya di RPP mengamati, tapi kegiatan pembelajarannya tidak sama sekali memfasilitasi mengamati. Begitu ya. Kegiatannya menanya, tapi nggak ada menanya di situ. Tidak ada situasi konteks yang diciptakan untuk merangsang peserta didik mengajukan, memunculkan pertanyaan. Begitu ya. Jadi harus dipahami oleh Anda esensinya agar nanti Anda bisa mengimplementasikannya dengan tepat. Begitu. Oke, ini sedikit mengulas materi yang sebelumnya Bapak sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Pak. Bisa dipahami Bapak. Bisa ya. Yang lain gimana? Bisa juga sama atau bingung atau bagaimana? Bisa, Bapak. Bisa ya. Bapak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan saintifik ini sangat penting dan sangat substansial untuk dipahami oleh Anda nanti sebagai seorang calon guru. Oke, selanjutnya Anda sudah baca bahan tentang PCK? Siap sudah Bapak. Sudah ya. Bisa cerita barangkali tentang PCK? Bapak izin menjawab. Silakan, Virgi. Ya, dari yang sudah izin baca kan sudah jelas ya, subjudulnya itu pedagogical content knowledge. Nah, di situ kan berarti menjelaskan tentang pengetahuan konten pedagogik di mana ini itu kita di konten pedagogik itu kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, dengan pedagogik itu sendiri kita harus punya strategi pembelajaran gitu, kita harus punya cara penyampaian di saat memberikan bahan ajar kepada peserta didik. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, Bapak minta yang lainnya. Terima kasih, Virgi. Yang lain silakan. Silakan yang lainnya. Ananda, ada Ananda? Ada, Bapak. Oke, silakan Ananda cerita sedikit tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge. Mungkin yang sudah saya baca itu, jadi PCK itu konsep. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya memiliki pengetahuan tentang biologi saja, tetapi kita juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana cara kita mengajar kepada peserta didik. Itu jadi harus ada keseimbangan antara pengetahuan pedagogik dengan pengetahuan kita dalam IPA atau biologi, begitu Bapak. Oke, terima kasih Ananda. Bapak minta satu orang lagi. Silahkan, ada yang mau bersedia? Rika, ada Rika? Halo Rika, ada Rika?
Halo Rika, apakah ada di situ Rika? Ajeng, ada Ajeng? Hadir Bapak. Silakan Ajeng. Sebelumnya mohon maaf Pak, dikarenakan tadi LMS-nya tidak bisa saya buka, jadi filenya belum saya unduh dan belum saya baca-baca secara lebih lanjut. Oke, belum baca ya. Baik Bapak, izin Ya, silakan Hilda. ya, perkenalkan nama saya Hilda Munadia, izin menjawab, izin memaparkan memaparkan apa yang sudah saya pahami. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Virgin dan Nanda bahwa pada pedagogical content knowledge ini perlu dimiliki oleh guru karena seorang guru itu harus memiliki strategi untuk mendidik anaknya agar efektif penyampaian materinya. Selain itu, PCK ini guru itu dituntut untuk tidak hanya paham terhadap satu materi. Selain itu, guru juga dituntut agar selalu belajar sepanjang hayat karena tiap waktu ke waktu pasti pengetahuan itu akan berubah. Jadi guru itu dituntut untuk memiliki strategi yang bagus dan selalu belajar sepanjang hayat agar materi yang disampaikan kepada muridnya itu bisa efektif dan bisa diterapkan oleh muridnya. Hanya itu Pak. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Hilda. Oke, barangkali Anda sudah baca ini ya, bahwa di sini dinyatakan bahwa guru ini menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Ya, jadi ujung tombaknya sebetulnya dari guru begitu ya. Berhasil atau tidaknya kurikulum, ya diimplementasikan atau tidaknya kurikulum dengan baik, itu sebetulnya kuncinya, ujung tombaknya ada di guru. Gitu. Apa yang siswa pelajari tergantung bagaimana guru mengajar. Ini menurut National Research Council. Ya, Anda mungkin baru dengar ya ada istilah NRC di situ. Jadi NRC ini adalah sebuah lembaga independen di Amerika yang dia concern khusus mengurusi terkait dengan guru ya. Jadi semacam asosiasi guru di Amerika begitu ya. Asosiasi guru di Amerika. Khususnya guru sains ya, guru sains. Jadi National Research Council. Apa yang siswa pelajari tergantung bagaimana guru mengajar. Jadi di sini jelas terlihat bahwa peran guru begitu sangat penting, begitu sangat substansial ya dalam upaya dalam hal menyampaikan pesan atau keinginan dari kurikulum itu sendiri begitu ya. PBM ya kegiatan belajar mengajar menjadi utuh bila melibatkan pengajar, pembelajar dan materi subjek. Materi subjek itu adalah materi ya. Kalau misalkan kita lihat konteksnya pada mata pelajaran biologi ya, subjek matternya adalah materi biologi begitu ya. Melibatkan pengajar, pendidik, ada guru di situ, kemudian juga ada peserta didik. Para guru sains adalah para profesional yang bertanggung jawab dalam mengembangkan profesi mengajar. Ya, para guru sains adalah seorang profesional. Ya, jadi Anda nanti ketika menjadi seorang guru adalah seorang profesional yang bertanggung jawab dalam mengembangkan profesinya. Jadi profesi yang nanti Anda emban sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ini harus terus dikembangkan. Terus dikembangkan. Maka dari itu yang namanya seorang pendidik, seorang guru, belajarnya ya sepanjang hayat tadi betul. Ya, belajarnya harus sepanjang hayat. Karena seperti yang sudah Anda pahami, Anda pelajari bahwa pengetahuan itu berkembang
berkembang dan terus berkembang dari waktu ke waktu, begitu ya. Sehingga ya yang namanya seorang pendidik, seorang guru harus terus belajar dan terus belajar. Oke, kemudian coba Anda perhatikan ini ada standar pengembangan profesi guru di Amerika. Mengharuskan guru sains untuk belajar sepanjang hayat ya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, meningkatkan pengetahuan kontennya dan menerapkan pengetahuan dalam pendidikan sainsnya. Nah, ini sudah menyinggung terkait dengan PCK. Meningkatkan pengetahuan konten. Ya, meningkatkan pengetahuan konten. Jadi salah satu modal dasar Anda sebagai seorang guru adalah mengetahui, memahami secara luas dan mendalam konten yang akan diajarkan. Kalau nanti Anda akan mengajar sains, kalau nanti Anda akan mengajar biologi, berarti pengetahuan konten biologinya harus luas dan mendalam. Ya, harus luas dan juga mendalam. Itu yang perlu nanti Anda pahami, begitu ya. Jadi salah satu modal yang harus Anda miliki sebagai seorang pendidik adalah memiliki pengetahuan konten. Kontennya adalah konten biologi. Kemudian di sini dikatakan dan menerapkan pengetahuannya dalam pendidikan sains. Nah, di sini ada pendidikan. Pendidikan ini tadi identik dengan pedagogi. Nah, ini modal lain yang harus nanti Anda miliki, begitu ya, modal lain yang harus Anda miliki. Jadi selain Anda mengetahui secara luas dan mendalam terkait dengan konten biologi, Anda juga harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terkait dengan kepedagogian biologi, kependidikan biologi. Ya, bagaimana mengajarkan biologi dengan baik kepada peserta didik. Ya, sehingga nanti Anda harus memahami kurikulum biologi, harus memahami karakteristik peserta didik, ya, harus memahami bagaimana memanage kelas, ya, harus memahami bagaimana mendesain sebuah kegiatan pembelajaran, mendesain media pembelajaran dan aspek-aspek kepedagogian yang lain, ya. Jadi ada kompetensi yang terkait dengan penguasaan konten materi atau istilah lainnya adalah subject matter. Kemudian ada pengetahuan ya yang terkait dengan kepedagogian. Nah, ini ya yang tadi Bapak jelaskan, konten pedagogi. Nah, konsep PCK ada di sini sebetulnya ya. Konsep PCK ada di sini. Pengetahuan konten terkait dengan subject matter, terkait dengan materi, berpadu dengan pengetahuan kompetensi kepedagogian. Nah, irisannya di tengah, ya, irisannya di tengah, ini kan ada dua lingkaran ya, dua lingkaran. Pengetahuan content knowledge, kemudian pedagogical, beririsan di tengah-tengah, ini yang kita sebut dengan pedagogical content knowledge atau tadi disingkat dengan istilah PCK. Ya, tadi Bapak menyebutkan bahwa PCK ini menjadi salah satu kompetensi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, oleh Anda nanti sebagai seorang guru, begitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti Anda ngajar nih ya, kontennya fotosintesis. Ya, kontennya adalah fotosintesis. Anda harus paham, Anda harus tahu tentang fotosintesis. Kemudian di samping itu juga Anda harus paham, harus tahu cara terbaik, metode terbaik, strategi terbaik, media terbaik untuk mengajarkan konten fotosintesis itu seperti apa. Nah, disitulah nanti pengetahuan pedagogikal akan berperan. Pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi, ya, kalau bergabung kemudian muncul sebagai sebuah performa, ya, Anda mengajar misalkan, ya, mengajarkan fotosintesis dengan menggunakan media, pengalaman belajar praktikum, dan strategi-strategi yang lain, sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami materi fotosintesis, berarti di situ Anda sudah memiliki kompetensi atau kemampuan pedagogical content knowledge. Ya, jadi tidak bisa hanya satu saja begitu ya.
pengetahuan kontennya bagus, tapi tidak memiliki pengetahuan pedagogikalnya. Begitupun sebaliknya, ya, pengetahuan pedagoginya bagus, tapi tidak diiringi dengan konten knowledge yang bagus, maka nanti tidak akan bisa menghasilkan kemampuan PCK yang baik, begitu. Ya, jadi pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi bergabung dalam sebuah strategi pembelajaran, ya, dimunculkan sebagai sebuah performa yang ditunjukkan oleh guru, ya. Guru mengajar misalkan tadi tentang konten fotosintesis. Ya, karena cara mengajarnya dilakukan dengan baik, strateginya baik, sehingga peserta didik bisa dengan mudah, ya, memahami materi tentang fotosintesis. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti guru tersebut, guru yang bersangkutan memiliki kemampuan pedagogical content knowledge yang baik. Nah, sekarang sebetulnya ini berkembang, ya. Tidak hanya pemahaman konten, tidak hanya pemahaman pedagogikal yang harus bergabung, tapi di sini juga harus ada pengetahuan teknologinya. Ya, harus ada pengetahuan teknologinya. Jadi sekarang konsep PCK ini berkembang menjadi TPACK. TPACK, ya, disingkat dengan istilah TPACK. T-nya adalah technological. Ya, jadi Anda harus menguasai teknologi juga sekarang. Bagaimana memanfaatkan HP, bagaimana memanfaatkan laptop, ya, bagaimana memanfaatkan aplikasi, ya, aplikasi-aplikasi untuk membantu peserta didik, ya, memudahkan peserta didik memahami konten yang kita ajarkan kepada peserta didik. Ya. Oke, itu ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bapak. Oke, maka dari itu sekarang kan Anda kuliah di program studi pendidikan biologi, ya. Anda sekarang kuliah di program studi pendidikan biologi, yang Anda pelajari apa saja? Konten biologi dipelajari? Oke, sudah pasti konten biologi dipelajari. Sehingga ada mata kuliah yang terkait dengan konten kebiologian. Nah, di samping itu juga, ya, ada mata kuliah yang nanti Anda harus ambil, Anda harus pelajari yang terkait dengan kepedagogian biologi. Ya. Nah, maka dari itu di sini nanti, ya, ketika pengetahuan terkait dengan konten biologi, kemudian juga pedagogi kebiologian bergabung, muncul sebagai sebuah performa, maka harapannya nanti, ya, Anda memiliki kemampuan pedagogical content knowledge yang sekarang ini berkembang, ditambah lagi dengan teknologi. Jadi tidak PCK lagi, tapi TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Gitu. Ya, jadi itu yang membedakan Anda kuliah di pendidikan biologi dengan di biologi. Kalau di biologi Anda kuliah, Anda mempelajari kontennya saja, tidak mempelajari pedagoginya, begitu. Ya, tapi karena Anda kuliah di pendidikan biologi, maka Anda mendapatkan konten, ya, subject matter biologi, kemudian Anda mempelajari juga tentang pedagogi, seperti sekarang, ya, Anda sedang mengontrak mata kuliah filsafat, salah satunya memberikan bekal dasar untuk kepedagogian biologinya. Oke, itu ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Aldis ingin bertanya, Pak. Silakan, Aldis. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldis Muhammad Hanif. Nah, kan untuk guru itu, Pak, harus ada penguasaan konten dan penguasaan pedagogi. Dan itu sangat penting. Nah, bagaimana sih caranya agar bisa menerapkan dan mengaplikasikannya agar seimbang gitu, Pak? Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, ya, betul. Harus seimbang. Tidak bisa misalkan kontennya dia lebih dominan, gitu ya, atau pedagoginya lebih dominan. Ya, misalkan Anda menguasai dengan baik kontennya. Ya, jadi konten biologi Anda kuasai dengan baik. Tapi nggak bisa ngajar.
ya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik, otomatis si konten yang Anda miliki, konten yang Anda kuasai tidak bisa disampaikan dengan efektif, ya, tidak bisa disampaikan dengan efektif dan efisien kepada peserta didik. Ya, boleh jadi Anda menguasai konten biologi, tapi ketika Anda ajarkan karena metodenya kurang tepat, karena medianya kurang tepat, karena strateginya kurang tepat, peserta didik jadi kurang memahami, gitu ya, tidak memahami apa yang Anda jelaskan, padahal Anda menguasai dengan baik konten biologinya. Begitupun ketika Anda dominan di pedagogi, gitu ya, Anda menguasai strategi pembelajaran biologi dengan baik, Anda menguasai cara membuat media, ya, menyajikan media, memilih media dan lain sebagainya, tapi kontennya kurang bagus. Nah, ini juga bermasalah nanti, begitu ya. Ya, Anda tidak bisa nanti memberikan pemahaman yang baik terkait dengan subjek matternya kepada peserta didik, begitu. Jadi ya harus seimbang, ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Anda kuliah di program studi pendidikan biologi, sebetulnya ini kurikulumnya sudah mengupayakan Anda memiliki kemampuan konten yang baik, kemudian pedagogik yang baik. Tinggal sekarang ya Anda berusaha semaksimal mungkin mendapatkan skor paling baik di mata kuliah yang terkait dengan konten biologi dan mendapatkan skor yang terbaik juga untuk mata kuliah yang terkait dengan kepedagogian biologinya, begitu ya. Jadi yang Anda pelajari ya tidak hanya konten, ya tidak hanya subject matter, tidak hanya biologinya saja, tapi Anda juga harus memahami, mempelajari ya kepedagogian biologinya. Jadi Anda jangan condong ke salah satu, ya, jangan condong ke salah satu. Jangan misalkan suka ke pedagogiannya saja, jangan misalkan suka ke konten biologi saja, karena nanti Anda akan menjadi seorang pendidik, seorang guru, mau tidak mau Anda harus suka terkait dengan konten biologinya, subjek matter biologinya, juga Anda harus suka terkait dengan mata kuliah yang mengajarkan kepedagogian biologi, begitu. Ya, jadi upayanya itu. Maka dari itu Anda harus rajin juga, begitu ya, mengikuti webinar, seminar-seminar yang terkait dengan pembelajaran itu dalam upaya untuk membina, membangun kompetensi kepedagogian biologi Anda. Ya, sehingga nanti ketika Anda mengajar satu materi, ya Anda tahu, begitu ya, oh materi ini karakteristiknya seperti ini, yang sulitnya di bagian ini, gitu ya. Cara mengajarkannya yang paling baik seperti apa, gitu ya. Anda harus paham sampai ke sana, gitu ya. Ketika mengajar bab sistem pencernaan, Anda harus tahu di bab tentang sistem pencernaan itu materinya, urutan materinya seperti apa, materi yang sulit di bagian mana, ya. Terus materi yang sulit itu nanti mengajarkannya bagaimana, gitu ya, pakai media apa, strateginya apa, pendekatan pembelajarannya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu semua sudah dikuasai, kemudian perform, tampil sebagai sebuah kompetensi kemampuan mengajar yang baik, berarti Anda sudah punya kemampuan pedagogical content knowledge yang sekarang ditambah dengan teknologi, gitu ya. Jadi Anda sebagai seorang guru nanti harus menguasai juga teknologi. Teknologi yang posisinya perannya sebagai alat bantu di situ, mempermudah pekerjaan guru, mempermudah pekerjaan peserta didik juga. Oke, itu ya, Aldis. Baik Bapak, terima kasih banyak. Yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada barangkali cukup ya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup, Bapak. Cukup ya. Oke, kalau cukup barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Tadi sudah kuis semuanya? Ada yang belum kuis? Siap, sudah Bapak. Sudah ya. Oke, barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.